Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain ila annahu qala. Hadis yang ke-147 di dalam kitab Muhtar Hadis Nabawi. An Anasin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala bayya'ul khalafu wal fakirul muhtalu wa syaikhu zani wal imamud jahir. Di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala. 4 golongan orang ini Allah akan murka kepada dia. Yang pertama, bayya'un khalaf, yakni penjual yang suka bersumpah. Wal fakirul mukhtar, orang miskin yang sombong. Wa syaikhu jani, orang yang tua berbuat zina. Wal imamul jahirun, pemimpin yang zalim. Di dalam hadis ini Nabi SAW menggambarkan kepada kita hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Hendaknya kita jauhkan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana caranya supaya Allah Ta'ala menyayangi hambanya dengan diturunkan rahmat dan ampunan dan ganjaran pahala yang Allah berikan bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun mereka berada, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin adduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kalian mencari ampunan Allah dan derajat yang sangat tinggi nanti di dalam surga. Ketahuilah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. 4 perkara yang dibenci oleh Allah, 4 perkara yang dimurkai oleh Allah, 4 perkara yang harus kita jauhkan. Arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala. Ada 4 perkara, 4 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bayya'un khalaf, penjual yang suka bersumpah. Di dalam jual beli boleh kita tawarkan barang yang kita dagangkan, namanya juga penjual, supaya orang melihat barang yang kita jual belikan dan kita tawarkan kepada mereka. Mungkin di antara orang yang kita tawarkan kemudian ada rezeki yang Allah berikan dengan wasilah orang tersebut, dan kita jangan kecewa dari sesuatu barang yang kita tawarkan kemudian dia ngeliat dan membuka barang yang kita tawarkan kepada mereka yang kita tutup, kemudian mereka tidak jadi beli. Kita sebagai penjual jangan kecewa, jangan kecil hati. Rezeki insyaallah Allah akan datangkan dengan orang lain yang akan beli barang kita. Penjual yang paling sabar adalah dagang yang namanya pakaian. Sabar gak? Sabar. Pedagang pakaian itu untungnya ngelipetin, berlipat-lipat. Tuh, sabar. Udah kita rapiin, orang lihat. Contohnya sebetulnya sudah ada itu di mana?
dikantung. Dia mau lihat yang dilipat, kemudian diangkat, dibuka-buka, jadi kagak, dilipetin kagak. Itu untungnya penjual baju, untungnya ngelipet, sabar. Tuh. Yang sabar lagi tukang duren, sabar tuh tukang duren. Ada lagi bicara manis lagi. Nah, Ahmadi cerita manis. Kalau udah cerita manis ribet, kan kita nggak tahu dalam buah tersebut ada yang manis, ada yang sedang, ada yang kagak. Itu kan rahasia Allah. Tapi risikonya besar dagang duren. Kalau bukan ahlinya yang dagang rugi. Ada tetangga saya ngelihat musim duren, dia punya modal di duren tuh setrep. Dia nggak tahu nih tata caranya, dibelek mulu. Ternyata ada yang mentah, terus apa lagi? Ada yang adem, akhirnya rugi. Jadi sebelum kita berdagang suatu dagangan yang kita akan jual, kita pelajari dulu tuh, kita pahami dulu untung dan ruginya, kita udah pelajarin. Jangan sampai orang dagang tuh maju kita ikut, kita bukan ahlinya. Bukan yang namanya untung, malah untung. Musim duren, dagang duren, akhirnya banyak yang pada rusak. Kalau pengen dagang duren tuh ke Bang Topik, model kemasan, taruh di kulkas awet, yang mau beli tuh duren, bener gak? Kalau yang udah belah-belah gitu ribet udah, apalagi cara manis. Duren gue parung lagi, gede doang, pada ditusuk mentok beton gede bener, isinya kayak kulit kucing, lidah kucing, gede kulitnya me betonnya, betul? Itu beresiko. Kalau kita belum ngerti, jangan. Begitu juga sekarang nih lagi rame-ramenya orang dagang daging sapi hewan kurban, baik jenisnya sapi ataupun kambing. Kita harus tahu dulu tata caranya, berapa orang yang kita jaga di sini, berapa orang yang ngaritin, yang ngurusin, belum dokter hewannya, belum namanya biaya angkut dari Jawa ke Jakarta, belum biaya lagi nterin kemana? Ke musola dan masjid dan perawatan dan sebagainya. Itu harus dihitung. Apalagi yang baru tumben dan kenalan nggak ada, sewa lapak mahal, kenalan kagak. Banyak yang pada utuh akhirnya pulang. Ya ada teman-teman saya itu, saudara-saudara saya itu di Mampang kan dia punya kandang sapi. Tuh kalau udah lebaran 2 hari dia keliling tuh. Keliling beli sapi yang sekiranya kagak laku. Tuh dijual murah. Makanya beli sapi hari ke-13 aja. Hari ke-13 sepi, eta terakhir obrolan kalau ada. Nanti mendingan kita beli dari sekarang, belum waktunya. Kalau memang udah yang ngumpulin udah ada, beli sapi dari sekarang lebih murah. Jangan sampai seminggu sebelumnya udah mahal itu. Apalagi belinya ini sama orang yang kita kenal. Kayak di sini nih Musola Sahidin, kan tuh yang dagang kan keponakan ya, Abdul Rosid bin
Haji Muthalib saudara Haji Muhammad yang punya musola. Yaris jangan beli siapa-siapa, saudara. Kalau saudara kan gampang harganya, ya Pak Haji Syaroni, ya kan? Nah, harga saudara kan beda, harga saudara agak temen beda tuh, ya kan? Kadang-kadang harga saudara nih panjerin nih, sapi berapa? 30, kurangin dah, jamnya saudara jadi 25, nih panjarin 5 juta, kurangin 20, tuh sapi udah dipotong, mau ditagih gak enak nih saudara. Pertama, bai'ul khalaf, pedagang yang suka sumpah, nggak boleh. Ketika ada orang membeli barang yang kita tawarkan, kemudian orang ini tidak mau beli, itu biarin. Ataupun orang ini tanya, umpama dagang rambutan, ini rambutan mana? Dibilang rambutan Subang. Ternyata tuh rambutan metik di belakang rumahnya. Celebak. Ini rambutan Subang nih, paling bagus, enak. Yang benar, demi Allah dah, tunggu percaya buat sama gua. Bohong itu. Melariskan barang dagangan dengan cara sumpah. Orang belum tentu beli, sumpah atas nama Allah bisa mengguncangkan arus rahmat. Pernah ada sahabat dagang dikit-dikit demi Allah dah. Jangan. Umpama nih orang nawar barang, nawar, namanya pembeli kan wajar. Membeli barang yang ditawarkan penjual kemudian ditawar hal yang wajar, karena belum ditentuin harga. Lain di supermarket udah ada apa harganya. Kalau kita tawar kagak boleh, udah ada harganya. Lain kalau barang memang tidak ada harganya. Tawar menawar itu hal yang biasa antara pedagang dan penjual. Kakala ditanya nih, ini barang, umpama dagang motor, ini orang demen nih motor, umpama mereknya apa? Honda Beat atau Mio atau apa kok dah. Tahunnya 2021, baru pakai 2 tahun. Kilometernya umpama baru 3.000, namanya barang simpenan, barang spesial. Kata penjual, ini barang spesial jarang dipakai, kilometernya baru 3.000. Pembeli bercanda, yang benar itu, yang benar tuh. Kata penjual, demi Allah dah, emang begitu apa adanya, nggak boleh. Allah murka tuh. Allah dikit-dikit nyebut nama Allah untuk meyakinkan orang, nggak perlu. Ini saya ngomong apa adanya, memang seperti ini. Saya tidak bagus-bagusin, tidak jelek-jelekin, apa adanya barang saya. Dengan harga sekian, tawar berapa, ada kata kita sepakat, kita salaman, deal harga. Enggak apa-apa. Iya gak? Tuh. Ini kadang-kadang dagang di Jakarta ini banyak bohongnya. Ini pisang nih, pisang Sukabumi, tahu pisang dari kebun. Emang benar, pisangnya sih pisang Ambon. Pisang Ambon kan tuh pisang yang gampang tumbuh di mana aja tumbuh tuh pisang. Dibilang nih pisang Sukabumi. Sebenarnya pisang Jagakarsa. Tuh, nggak boleh kita sumpah demi Allah. Jangan. Dagang aja, mau beli silakan, nggak apa-apa. Itu bukan rezeki. Allah murka juga sebagai pedagang yang suka bohong.
Bukan dagang doang, termasuk sewa menyewa. Ini kontrakan dibangun, baru pondasi, batu kali baru taruhin. Ada orang nanya, Pak Haji, apa ini bakal kontrakin? Iya. Berapa kontrakin? Rencana sih 1,5 juta. Kamar mandi 1, kamar 1, ruang tamu, kemudian jemur di belakang, listrik apa? Listrik sendiri. Kayak token. Ditawar 1 juta boleh gak? Ah, jangan. Kemarin tawar 1,2 juta saya nggak kasih. Sebenarnya belum ada yang nawar. Menawarkan barang sewaan sama seperti barang dagangan, itu dibagus-bagusin dengan cara bohong, hukumnya haram. Bilang, ini saya sewa, tapi nanti kalau sudah jadi, saya pesen dah, nanti aja. Takut gue manjarin 100.000, akhirnya saya lupa. Karena bangunan lama, bisa 3 bulan, 4 bulan, bener gak? Nanti aja udah mau finishing, balik lagi, bener gak? Tuh. Tapi penjual dan pembeli boleh khiyar. Isyar itu namanya boleh tawar-menawar dengan beberapa syarat. Ini barang saya beli dengan harga sekian ya, umpama ada aib, ada cacat, saya pulangin, boleh. Masa waktunya kapan Ustaz? Masa waktunya 3 hari. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. An Malik bin Nafi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bay'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibi ma lam yatafarraqa ila bai'ul khiyar. Dua penjual, seorang di antara keduanya itu boleh mengkhiyar selagi keduanya belum berpisah. Boleh tuh pilih mana yang terbaik. Kemudian udah sepakat, ini saya beli. Biasa ada jaminan ya. Khiyar itu jaminan. Nih barang yang dipakai, andai kata dirusak barang, baik motor, mobil, ya bangsanya. Umpama ini apa? Saya jual mesinnya rusak atau mesinnya gimana? Kan orang penjual gitu, beli mobil, ini mobil tidak pernah nabrak, tidak pernah apa? Kena banjir. Mesinnya masih asli, belum dirubah. Khiyar itu. Saya bawa nih, ini saya bayar. Andai kata ini rusak, saya pulangin. Jadi hukumnya boleh. Itu jaminan. Kalau memang barang bagus. Begitu juga barang yang telah dijual nggak boleh dijual lagi walaupun cuman DP. Sekarang mesin sapi nih, kambing, dibeli sapi, ini sapi udah dibeli sama orang. Di DP itu 5 juta, tapi kurangnya umpama 35 juta. Beratnya sapi umpama 500 kilo umpama. Sepakat nih di DP 5 juta. Orangnya pulang, ada orang beli. Buka harga 50, ditawar 45. Itu nggak boleh. Barang yang sudah dibeli nggak boleh dijual. Karena udah milik orang, karena udah tanda jadi. Udah tanda pesekot orang dulu mah. Sekarang mah DP. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kadang tuh begitu orang. Karena sapi, kambing kan bentuknya sama, kita nggak tahu. Betul. Ini nggak boleh. Hukumnya haram. Begitu juga barang yang di DP nggak boleh dijual lagi ame penjual, begitu juga pembeli nggak boleh jual sebelum dilunasin. Ini motor dibeli nih di DP umpama 3 juta, difoto-foto, suratnya dipoto semuanya nih,
iklanin sama dia, seakan-akan milik dia. Kemudian orang beli, itu hukumnya haram. Lunasin dulu ame penjual. Udah milik kita, ijab kabul, uang yang kita serahkan, barang kita ambil, kita jual lagi, ambil keuntungan, silakan. Yang penting selesaikan dulu. Termasuk properti nih, beli tanah 5.000 meter, semeternya 8 juta, kali 5.000, 40 miliar, DP separuh umpama 20 miliar, berarti kan masih berapa? 20 miliar lagi. Nggak boleh jual, nggak boleh jual, lunasin dulu. Ini mah dikapling-kapling, ini gambar-gambarin jual sama orang, bakal bayar. Nggak boleh, haram itu. Umpama penjual itu tahu bahwa duit untuk pelunasan sebangsa ini dari barang dagangan dia yang belum lunas, otomatis pembeli untung gede, modal dikit DP. Penjual merasa rugi, nggak bisa. Situ baru DP sekian, tahu tanah saya habis kejual. Berarti uang itu dipergunakan untuk bayar saya dari barang saya yang dijual. Kalau gitu nggak boleh. Berapa DP kamu kemarin? DP saya umpama baru 5 miliar. Sisanya berapa? 35 miliar. Dari 5 miliar kira-kira itu tanah berapa meter kalau dijual? Umpama dapat 700 meter. Umpama dari 700 itulah kamu dapat keuntungan, sisanya punya saya. Itu hak pemilik lah. Karena ini jual putus, bukan kerja sama. Tuh, Nabi ngelarang orang yang beli belum sempurna pembayarannya nggak boleh dijual, kecuali izin kepada pemilik. Kalau pemilik bilang, nih deal harga berapa? Umpama apa nih, mobil ini deal umpama 300 juga, Kijang Innova Reborn tahun baru, DP nih 100 juta, sisanya 200. Cuman terus terang nih, untuk lunasin 200 saya nggak punya, saya cuman punya Pak 100. Bagaimana nih mobil di sini, tapi saya jual lagi, boleh nggak? Kata pemilik, boleh. Ketika ini laku harga lebih dari harga yang saya tawarkan, ternyata situ punya keuntungan, bagi saya dong. Bagi kayak saya, nggak boleh harga yang sekarang, karena situ belum lunas, lunasin dulu, baru dagangin lagi tuh barang saya. Kalau belum lunas kagak boleh dijual, baik pemilik ataupun pembeli. Jadi ada di tengah-tengah. Pemilik nggak bisa jual karena udah diikat DP. Pembeli nggak boleh jual sebelum lunas. Jadi di tengah-tengah tuh. Di tengah-tengah. Kalau umpama pembeli nggak mau lunasin, pulangin DP-nya, nggak boleh dikurangin. Ini kadang-kadang DP dikurangin atau angus, nggak boleh, haram itu. Pulangin DP-nya. Kagak ada saya rugi nih, nggak ada rugi, orang barang kita utuh, barang kita utuh. Pulangin hak orang, jangan dikurang-kurangin. Kecuali nih pemilik barang udah ngeluarin komisi, gini dah, biar sama-sama enak, karena situ nggak jadi, ini saya pulangin uang Anda 5 juta, cuman saya potong 1 juta. Kok potong 1 juta Pak Haji? Temen lu no,
yang datang kemari udah kasbon me gua gara-gara ngelihat DP. Kan kasihan dia tuh nganterin pembeli, nelpon janjian sana sini pakai dia aja ganti, kasih dia. No, gua potong 14 juta pakai teman ente no. Ini 4 juta saya pulangin. Saya enggak terima uang sedikit pun karena barang saya masih ada ame saya. Alhamdulillah. Jangan di DP itu dihilang angus sih. Akhirnya barang kita nggak berkah, kagak laku-laku. Kita pulang dengan punya orang, kita jual barang kita. Tadinya orang beli tadinya umpama 100 juta bisa jadi 110 juta untung. Alhamdulillah. Jadi Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan dengan cara jalan Allah Ta'ala. Allah akan berikan kepada kita.